Terus sama dia tuh bilang kalau di situ ada macan sama cewek di sini naik di pundak, tapi gak ada kaki. Kayak kuntilanak tapi kayak cewek yang riang gitu, riang. Ketawa-ketawa sambil di aula terus di Nah, cerita selanjutnya ini kita akan bercerita di tempat sebelum, jadi flashback ya, ceritanya flashback. Pelantikannya di daerah masih Kabupaten Majalengka, cuman di daerah selatan ya Kang. Nah, silakan Kang, awal mula cerita tersebut dimulai. Jadi awal mulanya itu di hari ketiga Ya. pas acara pemilihan kakak asuh lah Kang. Jadi pas acara itu dimulai, saya ikut sebentar ke situ, ikut kontrol, lihat-lihat. Terus saya izin ke temen, ke rekan tuh, izin ya saya mau istirahat. Kan kebetulan 3 hari belum tidur ya Kang. Terus saya izin, mau istirahat ya di Barak Putra. Kalau ada apa-apa panggil aja gitu. Terus saya istirahat kan, tidur sendirian di ruangan itu. Sendirian, tidur cuman berapa menit ya Kang. Tapi sendiri, tapi berasa ngap tuh Kang. Ngap banget, kayak banyak orang lah ngap. Berarti bukan karena efek ruangan kelasnya ya? Bukan sih. Udara kan segar di situ juga pagi, tapi ngap gitu. Ngap. Terus ada seorang teman kan udah selesai acara itu. Terus seorang teman masuk bangunin, Gian, kamu udah dapet adik asuh belum? Terus Gian jawab, belum. Ya udah sih, gak apa-apa, sok aja, kata Gian tuh. Jadi pas bangun tuh kayak orang linglung tuh, gak ada pikiran gitu. Jadi apa gitu, mau apa kayak gitu, linglung pokoknya. Terus udah dibangunin, semua tuh disuruh beres-beres ruangan. Gian juga ikut bantu-bantu beres ruangan. Terus udah semua beres ruangan, ada evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi kegiatan, terus masuk ke ruangan, baris, terus sambil duduk. Nah, Gian tuh duduk di barisan, kalau nggak salah kedua gitu Bang. Kalau nggak salah kedua, tapi Gian tuh malah gak memperhatikan tuh Kang. Jadi kayak pengen nunduk aja. Jadi ini rekan punggung rekan Apip gitu, kalau nggak salah rekan Apip. Nah, Gian tuh sambil gini Kang, tidur aja, tapi nggak tahu pengen kayak gitu aja, kayak ada yang nyuruh nginstruksiin gitu, ini aja sampai selesai acara evaluasinya. Terus Gian tuh langsung, kan temen Gian tahu kalau mungkin lagi sakit ya Kang Gian juga, terus dibopong ke UKS. Nah, di UKS terus langsung disuruh tidur di situ tuh, terus dikasih minum. Nah, pas dikasih minum tuh udah mulai kerasa tuh Kang, jadi susah buka mulut. Terus udah dikasih makan, dikasih obat, masih bisa sih. Terus tiba-tiba ada satu cewek masuk gitu Kang. Masuk langsung ke ruangan, langsung loncat ke kasur, terus bilang, Aing macan. jadi kan Gian kaget ya Kang. Kaget, terus langsung ke pinggir kasur gitu. Astagfirullah kata Gian. Terus langsung sadar pas ada yang kesurupan tuh, sadar ngeliat lagi kesurupan gitu. Terus Gian tuh dibopong, didudukin di kursi yang ada di UKS. Nah, terus pas didudukin tuh Gian tuh lemes banget Kang. Jadi
kayak gini aja. Jadi itu diganjel tapi kayak gini. Nah terus dikasih minum, nah udah mulai kerasa, dikasih minum udah mulai susah tuh Kang. Jadi kayak ada yang nahan nih, kayak gini Kang, ditahan, terus minum tuh pakai sendok sedikit. Nah pas mau dalam tuh jadi kayak susah Kang, kayak si jakun tuh naik, kayak gitu Kang, susah Kang. Susah, terus mata udah mulai susah dibuka, kayak ada yang nutupin pokoknya. Terus yang si perempuan itu udah sadar, terus Gian dibopong lagi, dipindahin ke kasur. Terus pas di kasur tuh Gian tuh biasa dikasih minum lagi, kan cuman minum sedikit ya kan, takutnya tenggorokannya kering. Terus ada temen yang bilang, Gian sakit katanya, itu sakit, terus dipijit aja gini. Tapi terus kata temen yang mijitin tuh bilang, katanya udah pucet banget. Putih tuh Kang, putih pucet lah, kayak nggak kayak biasanya. Sambil dipijitin, tapi tetap Giannya mah merem, mata tuh merem, nggak bisa buka, mulut tetap kayak ada yang Kang, kayak ada yang nyekik lah gitu. Nggak bisa apa-apa. Terus udah lama ada Kang Didin datang, Kang Didin terus duduk di samping Gian di sebelah kiri, terus Gian dibangunin tuh Kang, jadi diganjel pakai kakinya kalau gak salah. Terus dibilang, ini mah bukan sakit, kata Kang itu, ini masih Gian mah udah lihat katanya tuh, udah lihat. Terus disuruh istighfar aja, suruh istighfar, langsung baru setengah, langsung ngejerit. Kayak apa ya, kayak ngejerit aja, kayak orang kesakitan kayak gitu. Tapi bisa ngucapin istighfar pada saat itu? Gak bisa. Di dalam hati juga gak bisa. Kayak udah ambil alih semua gitu. Tapi tetap ada gitu, Gian di dalam gitu, masih bisa sadar, tapi gak bisa ngontrol. Terus gantian itu Kang, jadi ada yang teriak kayak gitu, kayak apa ya, genderuwo lah kayak gitu, suara genderuwo. Terus yang kedua kayak suara kuntilanak ketawa. Terus kayak ada suara cewek ketawa juga, tapi beda tuh Kang, antara si cewek sama yang kuntilanak tuh kayak beda. Terus udah itu Gian tuh jadi pas kerasukannya itu sadar enggak. Pas kerasukan Gian tuh sadar, nangis pas waktu sadar pertama tuh, nangis kenapa kayak gini. Terus langsung ganti lagi, kayak ada yang pokoknya gonta-ganti tuh Kang, ganti, terus ganti lagi Gian lagi. Terus Gian tuh bilang pengen pindah. Terus udah pengen pindah tuh malah balik lagi kayak ada suara apa ya, genderuwo lagi gitu Kang, betul ya, kayak Ngapain kalian di sini? gitu, tapi pakai bahasa Sunda kasar gitu. Terus pas udah, terus digotong pindah ke ruangan yang tempat Putra. Di situ tuh masih tetap ketawa cewek tuh, kayak kuntilanak lah intinya. Terus Gian sadar, bilang sambil nunjuk ke atas kayak gini tuh. Itu kalau kelihatan Gian Mas banyak tuh Kang, jadi muter kayak gitu di situ tuh, ngeliatin kayak ya Gian di bawah lagi kerasukan, nah yang di atas tuh ngeliatin semua, banyak, ada beberapa macam lah Kang, banyak pokoknya di situ. Kayak mau gantian tuh Kang. Jadi kayak ini sasaran empuk gitu, enak. Terus udah nunjuk itu kan, Gian tuh bilang itu kayak gitu. Terus langsung balik lagi ke cewek kayak gitu. Terus Gian bilang pengen keluar, gak mau di sini. Terus diangkut aja sama rekan-rekan tuh semua ke jalan tuh sambil bilang kasar tuh Kang, kayak bilang hewan semua keluar kayak gitu, keluar sambil pokoknya kenceng sampai semua yang ada di situ tuh denger, kasar pokoknya bahasanya. Terus ada petani atau tukang bangunan nih Kang, kayak gitu lagi kerja,
terus bilang kenapa dek katanya. Terus dijawab kerasukan pak. Terus pas petani itu tuh bilang itu bawa aja ke pesantren katanya. Pesantren, dibawa ke pesantren sama berapa orang yang nggak lebih lah dari 5 orang, katanya itu berat kan, jadi kayak double lah. Nggak gian yang asli tuh, kayak ada yang numpuk lagi. Terus dibawa ke pesantren, sambil di jalan tuh sambil ketawa kayak biasa, ketawa ketawa kuntilanak, terus ganti lagi sama kayak buta kayak genderuwo gitu. Terus ke pesantren, di pesantren tuh dipijit jempol, langsung aja langsung sadar. Terus dikasih minum, dikasih makan bubur, terus udah sadar, langsung mau balik. Tapi salahnya tuh balik lagi ke jalan yang tadi, ke tempat yang tadi, digendong sama rekan Ari, digendong. Salahnya tuh balik lagi ke tempat yang tadi, gendong, terus malah masuk lagi sambil apa ya, sambil ketawa tuh. Hore pulang kan, hore balik lagi ke tempat. Pokoknya kayak yang bahagia lah kan, kayak bahagia, kayak anak-anak mungkin. iya, ya, Kang. kayak anak-anak. Soalnya saya lihat langsung gitu kan waktu Kang Gian kesurupan. Saya beres dari WC, pulang dari masjid juga, ternyata Kang Gian langsung udah kesurupan. Dibawa ke pesantren ya keadaannya kayak gitu. Jadi kayak anak kecil terus digendong ya Kang? Iya, digendong sama Kang Ari. Digendong sama rekan Ari sambil seneng aja. Hore gitu. Iya. Hore pulang katanya. Terus pas sebelum ke sekolah tuh langsung sama teman rekan-rekan tuh diangkut lagi, jadi gak digendong. Kata rekan Ari itu sambil marah tuh Kang, oi bantuin kayak gitu. Ke yang lain bantuin berat, terus digendong, terus jalan. Terus ke rekan Apip aja bilang, Aku imut, kamu apa ya, kamu jelek kayak monyet. katanya tuh bilang gitu Kang. Jadi malah ketawa semua tuh. Terus diajak lagi ke pesantren, biasa sambil ketawa-ketawa, sambil apa ya, kayak marah lah, kayak orang marah gitu, tapi bukan orang. Terus diajak ke pesantren lagi, terus dicubit lagi, akhirnya sadar. Terus ada satu orang rekan pakai motor, tapi nggak di sebelah yang masuk ke yang mau ke pesantren, tapi di pintu keluarnya di situ. Nah, dia nungguin di situ, terus ditaikin aja Gian ke motor, tapi tetap tuh kepala Gian tuh masih tetap pengen ngelihat gitu, ngelihat ke sekolah yang ke tempat yang tadi. Tetap, tapi sama kan bonceng 3 ya Kang, rekan Ari Bagus, Gian, terus rekan Ari. Nah, Gian tuh jadi diginiin kepalanya tuh sama rekan Ari biar gak ngeliat ke belakang gitu. Terus jalannya tuh ke jalan desa, jalan kecil. Nah, nanti keluarnya di jalan yang besar. Terus jalan ngobrol biasa, disuruh istighfar sama rekan juga. Terus gak tahu kenapa ya Kang, jadi kayak pengen es gitu, gak tahu tiba-tiba. Terus di jalan tuh ditawarin, pengen es, kata Gian tuh ya Kang, pengen es. Besok pengen apa, diturutin sama temen tuh. Terus beli aja es campur di jalan, turun dulu bertiga, sudah makan es campur, balik ke sekolah. Tapi waktu makan es campur itu Akang udah sadar? Udah sadar, kayak, tapi rasanya pengen makan es gitu? iya, gak tahu kenapa pengen makan es aja biar segar kayak gitu. Terus udah di sekolah cerita, terus udah aja langsung cerita, terus malah males tuh Kang mau sholat, udah ngedenger azan tuh malah malas gitu, malas ngapa-ngapain. Hayu sholat, enggak nanti aja kayak gitu. Intinya mah malas ke ibadah gitu kan, malas. Terus udah kan sholat zuhur gitu, sholat zuhur langsung disuruh pulang aja. Terus pas di rumah bilang kesurupan gitu,
kesurupan. Terus langsung ke ustadz aja, langsung ke ustadz yang ada di dekat rumah, tapi nggak ada lagi pada keluar terus balik lagi ke rumah. Terus pas pulang sekolahnya tuh ada seorang anak DKM kalau nggak salah, DKM lah, pengurus masjid, yang tuh direkomendasiin tuh sama teman, disuruh ke sini, terus diajak aja semacam di ruqyah gitu kan, di ruqyah di musola di atas, di atas dibacain. Jadi kayak dia tuh udah punya ilmu lah kan dari turunan gitu, turunan dari kakeknya kalau nggak salah. Terus itu masuk ke raga dia, nah Gian tuh dibacain, terus Gian tuh langsung ketawa-ketawa tuh, hihihi, terus langsung kayak marah tuh, ngedengkur gitu, marah. Terus sama dia tuh bilang kalau di situ ada macan sama cewek di sini naik di pundak, tapi nggak ada kakinya. Macannya. Macan, jadi dua sosoknya tuh kan. Oh, Dua. Kalau di sekolahnya mah di sana mau 4 mungkin, tapi yang ikut nempel 2, yang macan sama yang cewek, tapi nggak ada kakinya. Jadi di sini aja tuh naik kan hore kayak gitu, pas digendong juga itu nggak ada kakinya. waduh. Nggak ada kakinya, jadi naik aja beberapa hari ya. Terus di situ tuh diusir tuh kan, tapi yang balik lagi ke tempat itu tuh cuman yang macan aja, yang ceweknya mah tetap. Tapi pas udah semacam di ruqyah kayak gitu, dikasih minum, tetap aja ada yang cewek mah. Terus udah turun, esokan harinya tuh tetap balik lagi yang macan tuh. Dari sana tuh balik lagi, nempel lagi 2 tetap. Kan udah pulang ya tadinya pas kemarinnya tuh. Nah pas besoknya lagi tuh datang lagi si macan itu sama si cewek. Terus ke esokan harinya pas latihan gitu kan, nah sama Kang Nadipa tuh mau dibersihin tuh kan, tapi tetap gak bisa. Si cewek sama si macan. Terus kalau yang si macan mah udah benar-benar dibalik lagi, tapi si cewek tetap sini ketawa-ketawa hihihi kayak gitu kan. Pokoknya mah ketawa lah, ini kayak kuntilanak tapi kayak cewek yang riang gitu kan, riang. Ketawa-ketawa sambil di aula, terus dibopong sama temen-temen, disuruh diwuduin, terus tapi diwuduin itu dibasahin semua kan. Jadi basah semua badan. Terus udah itu didudukin di dekat lapangan, suruh sadar, diajak ngobrol biasa. Udah sadar langsung pulang kan. Terus pulang tuh langsung malamnya ke Ustadz tuh bilang cina, iya sok cina, ngeliat cina banyak katanya tuh, banyak ngeliat. Terus dikasih aja doa sama minumnya tuh dibagi 2, jadi untuk buat minum setengah, buat mandi setengah gitu. Terus doanya itu dibaca kalau sesudah sholat, terus kalau mau tidur. Alhamdulillah kan. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi memang banyak sekali makhluk yang masuk ke Kang Gian. Terus sensitif juga ya Kang? Ya. Lumayan. Oke. Mungkin gitu aja Kang. Cerita kali ini, malam ini. Tapi tadi kita waktu bikin podcast ini, di cerita yang pertama denger apa Kang? Ada kan? Kalau saya sih dengar tadi ada tepuk tangan 1 kali, terus ada orang yang jalan, sama tadi ada yang jatuh ya Kang? Iya, di belakang. Nah, itu di belakang. Setelah ada yang jatuh, saya duduk nih, kayak ada yang deketin di belakang tuh. Nah, itu Kalau ceritanya. saya mah tadi kan kayak ada yang nyakar Di
bosan. itu tadi. Ini Kang Gian nih suka lihat-lihat sensitif terus nih. Makanya kalau orang mirip-mirip Kang Gian ini yang punya apa ya, mungkin keturunan ya Kang, keturunan juga sering kemasukan, ya hati-hati. Ya sih, banyak saudara juga ada yang kemasukan. Berarti keturunan itu. Oke Kang, cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Pesannya sih Nah, perbanyak pesan. berdoa lah, deketin sama pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ya. Terus pikiran jangan kosong, terus udah sih. Oke. Cukup. Oke, intinya begitu ya. Jadi kita harus tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa, karena kembali lagi gitu. Dan selalu berdoa juga ya, Kang. Ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel Gagasa-Gasa, langsung aja subscribe sekarang. Kemudian tekan tombol loncengnya biar nanti kalau ada notifikasi ke handphone kalian bisa langsung ditonton. Dan langsung aja komen ya dengan hal yang positif. Kemudian kalau misalkan ada yang punya cerita-cerita horor, langsung aja kirim di komentar atau langsung aja DM ke Instagram saya, nanti biar saya ceritakan langsung pengalaman pribadi teman-teman. Oke Kang, kita pamit undur diri. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya dan selamat malam.